أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita telah sampai pada ayat yang ketiga dalam surah At-Takatsur, yaitu ayat yang berbunyi kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, yaitu penerjemahannya dalam terjemahan Al-Quran diartikan kalla itu sekali-kali tidak. Maksudnya apa nanti akan kita jelaskan ya. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibatnya, sebagaimana yang telah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya kaitannya dengan at-takatsur, yaitu at-tafakhur, berbangga-bangga diri dengan harta, dengan ilmu, dengan semuanya itu yang telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mendatangi kuburan. Kemarin sudah kita paparkan penafsiran tentang hatta zurtumul maqabir. Tidak ada yang mengatakan sehingga kalian mendatangi kuburan, maksudnya adalah untuk menegaskan tentang kesombongan, tentang kebanggaan yang mereka agung-agungkan, yang bangga-banggakan kepada orang lain. Ada juga penafsiran yang mengatakan yang dimaksud di situ bahwa kalian membangga-banggakan harta yang dimiliki, ilmu mungkin yang dimilikinya, nasab yang dimilikinya, hatta zurtumul maqabir, sampai pada akhirnya kalian akan mengalami kematian. Di ayat yang ketiga ini Allah berfirman kalla saufa ta'lamun. Ini adalah bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang selalu membangga-banggakan ya, entah harta yang dimiliki, entah kekuasaan yang dimilikinya, entah keturunan yang dimiliki, atau nasab-nasab mereka yang dijadikan kebanggaan ya. Itu merupakan ancaman. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibatnya. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa ma hakadha yang bagi ayyulhiyakumut takatsur bil amwal. Jadi apa yang kalian lalaikan, yang telah dilalaikan oleh berbangga diri dengan harta yang dimilikinya, saufa tatabayyanun, akan menjadi jelas bagi kalian annad-daral akhirata khairul lakum, bahwasanya akhirat itu akan lebih baik bagi kalian ya. Karena selama di dunia mereka tidak mengetahui tentang kebaikan yang ada di akhirat. Mereka menyangka bahwa kehidupan dunia itu adalah segalanya bagi dia ya. Sehingga dia membangga-banggakan dengan harta yang dimilikinya. Ketika Allah berfirman kalla saufa ta'lamun,
Sekali-kali tidak artinya tidak demikian sebagaimana yang engkau sangkakan. Ketika seseorang misalkan membanggakan dengan apa yang dimilikinya, Allah membantahnya sekali-kali tidak, artinya tidak demikian yang kalian sangkakan. Ya. Lalu Allah mengancam dengan apa? Saufa ta'lamun. Ketika kalian nanti berada di alam akhirat, akan menjadi jelas bagi kalian bahwa alam akhirat itu justru khairul lakum. Jadi alam akhirat itu akan lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan apa yang kalian banggakan di alam dunia ini. Ya, bisa jadi dijelaskan lah dalam Mukhtasar fit Tafsir dijelaskan bahwa maka nalakum ayyushghilakum at-tafakhur biha an ta'atillah, apa yang kalian disibukkan ya dengan urusan-urusan membangga-banggakan diri itu sehingga lalai kepada ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, saufa ta'lamun akibata dzalikal insyirah. Jadi kalian akan mengetahui tentang akibat buruk dari apa yang telah kalian lalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ketika orang lalai? Dengan membangga-banggakan tadi, dengan harta, dengan ilmu, dengan semua yang apa yang dimilikinya. Dalam tafsir Jalalain, kata kalla itu menunjukkan cercaan, ya, penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla, makanya dalam terjemahan itu diartikan apa di situ? Sekali-kali tidak, artinya tidak sebagaimana yang kalian sangkakan. Saufa ta'lamun, ya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, disebutkan law ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub lama alhaakumut takatsur. Jadi kata beliau, andaikan kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian dari ilmu yang menyampaikannya sampai kepada hati kalian. Kenapa kita tidak tahu atas apa yang kita lakukan di dunia ini, ya? Tidak seperti para nabi, para rasul. Jadi bagi mereka dengan ketaatan kepada Allah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tersebut, ya. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, andaikan kalian mengetahui di depan kalian ilmu yang sampai pada hati kita tentang apa tadi, membangga-banggakan diri, ya, akibat yang akan diterimanya bagi mereka. Kata beliau, lima alhaakumut takatsur, dengan semua apa yang telah melalaikan tadi dari berbangga-bangga diri tadi, melalaikan diri kalian dari ketaatan kepada Allah, wala badartum ilal a'malis shalihah, niscaya kalian akan segera selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Ini juga sebagai penegas bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa ketidaktahuan kita tentang akibat-akibat buruk orang yang membangga-banggakan, ya, entah hartanya, entah yang telah kita paparkan, yang membangga-banggakan dengan segala secara umum, apapun yang dibangga-banggakan oleh seorang muslim tentunya, jika mengetahui akibat buruknya tadi, niscaya dia akan apa? Justru akan mengamalkan, berbuat amalan-amalan yang soleh. Ya, ya, pengetahuan kita hanya sebatas apa, ya, sebatas apa yang kita lihat di dunia ini, ya. Belum tersingkap
apa yang kita lakukan selama di dunia. Makanya kata beliau, andaikan kalian mengetahui, ada sebuah riwayat kaitannya dengan riwayat kaitannya dengan kejadian-kejadian seperti gempa bumi, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan. Itu ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW kaitannya dengan itu ya. Sampai beliau mengatakan, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah, niscaya la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat. Ini kalau bagi Rasulullah SAW, ya semua itu terlihat, ya. Perbuatan di alam sana itu sudah terbuka bagi Rasulullah SAW. Keadaan-keadaan di alam barzah itu sudah terbuka bagi siapa? Bagi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ketidaktahuan kita ya akibat dari guru itu. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di tadi dikatakan, andaikan kalian tahu dengan pengetahuan ilmu yakin, kita ini belum sampai kepada ilmu yakin. Jadi yang kita lihat hanyalah apa? Hanyalah alam materi, alam duniawi. Perbuatan-perbuatan kita ini kan belum tahu seperti apa gitu ya. Orang yang melakukan kemaksiatan di alam dunia belum tahu apa ya ini ya. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan dengan perkataan kalla saufa ta'lamun, yang dimaksud adalah Allah raddallahu alaihim. Jadi Allah membantah ya, menolak anggapannya alhaakumut takasur tadi dengan ucapan apa? Kalla, sekali-kali tidak, laisal amru bitakasur. Jadi perkara itu bukan dengan membangga-banggakan dirinya. Saufa ta'lamun, kalau kalian masih membangga-banggakan diri kalian ya, dengan semua yang telah kita paparkannya pada saat itu, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahuinya. Maksudnya adalah wa'idun lahum, ancaman bagi mereka. Jadi pemahaman saufa ta'lamun itu pada hakikatnya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali tidak, kalian akan mengetahuinya itu. Mengetahui akibat dari perbuatan dengan berbangga-bangga diri itu, yaitu apa di situ sebagai apa? Wa'idul lahum, sebagai ancaman bagi mereka. Di dalam tafsir Al-Wasit dikatakan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, merupakan rad'un wa zajrun anil insyighal an ta'atillah. Ini merupakan kecaman ya, penolakan, artinya penolakan bahwa mereka yang berbangga-bangga diri, yang telah melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanggakan dengan hartanya, dengan anak, dengan keturunan, dengan nasab dan lain-lainnya. Wa karrara lafdha kalla salasa marrat fi hadhihi surah. Kenapa Allah sampai menjelaskan kata kalla sebanyak berapa kali di situ? 3 kali. Kalla saufa ta'lamun, kemudian summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi sampai 3 kali Allah mengulangi ucapan apa di situ? Kalla. Ya, kalla yang pertama apa?
kalla saufa ta'lamu. Ini semuanya merupakan ancaman dari Allah, penolakan dari Allah. Ya, kata kalla, ar-rad'u waz-zajr. Summa kalla, ya kalla lagi ya. Saufa ta'lamu. Nah, ini nanti ada penjelasan mengenai kenapa Allah mengulangi saufa ta'lamu. Ancaman 2 kali ini ya. Kemudian Allah mengulangi lagi dengan ucapan apa? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ini pembahasan tentang ilmu yakin ya. Ini nanti ada hakul yakin ya. Perbedaannya nanti akan kita sebutkan. Jadi Allah mengulangi sebanyak 3 kali ucapan kalla. Kalau dalam terjemahan Al-Quran, ya, pengertian kalla itu sekali-kali tidak ya, maksudnya itu sebagai bentuk penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah mengulangi sebanyak 3 kali di dalam surat ini, litakidi hadzal zajr. Jadi untuk menguatkan penolakan tadi ya, untuk menguatkan ancaman tadi dari apa-apa yang telah menyibukkan manusia dengan adanya bangga terhadap apa yang dimilikinya dari harta, dari keturunan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa sampai mengulangi 3 kali? Disebutkan ungkapan tersebut untuk mewujudkan husulul ilm, yaitu adanya pengetahuan ya tentang apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia disibukkan tadi dengan membangga-banggakan diri terhadap apa yang dimilikinya ya. Ini bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti